Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini kita kembali bersama. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Waktu Teduh. Saudaraku, firman Tuhan hari ini terambil di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mempelajari satu bagian firman Tuhan, di mana peristiwa Daud, yaitu saat itu berzina dengan Batsheba. Ia mengingini Batsheba, istri dari Uria, yaitu pasukan perangnya. Saudaraku yang dikasihi, dengan tipu daya, dengan muslihat yang dirancangkan Daud sedemikian rupa. Dan saat itu juga rancangan itu sempat gagal. Karena Daud bermuslihat untuk membuat Uria ketika dia pulang, dan seolah-olah perbuatan perzinahan itu adalah hasil dari Uria dan istrinya. Tetapi itu gagal, saudara. Dan akhirnya Daud merancang sesuatu yang lebih parah lagi, yaitu membunuh Uria. Maka di dalam peperangan, saat peperangan, akhirnya Uria pun terbunuh. Dan ia mati. Saudaraku, ini adalah salah satu perbuatan yang sungguh-sungguh keji mata Tuhan, yang sungguh-sungguh tidak benar di mata Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam hukum Yahudi, bahwa ketika orang berzina, kedapatan berzina, itu akan dirajam dengan batu. Dan tentunya itu akan mati. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Daud, di dalam kisah Daud ini, Daud mendapat belas kasihan dari Tuhan. Daud mendapat perlakuan yang baik di mata Tuhan. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena Daud ketika ia ditegur oleh Natan, yaitu nabi Tuhan, saat itu juga Daud menyadari bahwa dia telah salah dan dia sangat berdosa di mata Tuhan. Dan saat itu juga dia mengakui dosanya. Bapak Ibu Saudara, satu hal itu yang membuat Daud sungguh-sungguh istimewa di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak menghukumnya sampai mati, tetapi dosa tetap menghampiri keturunan dari Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbanding terbalik dengan kisah lagi satu yang ada di Perjanjian Baru, yaitu Herodes Antipas. Saudaraku, Raja Herodes juga melakukan suatu dosa perzinahan, di mana dia mengingini istri dari saudaranya Filipus, yaitu Herodias. Nah, akhirnya ketika Yohanes Pembaptis menegur ia, apa yang menjadi sikapnya? Justru ia membentak, justru dia berontak, tidak mau mendengarkan Yohanes Pembaptis. Padahal kita tahu, dan dia juga tahu pada saat itu, bahwa ketika kedapatan berzina dengan saudara sendiri, itu tidak dibenarkan dalam hukum Yahudi. Tetapi respon dari Herodes itu sangat-sangat tidak benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat hari ini ada dua tipe dari
sikap. Nah, apakah kita termasuk dari sikap yang pertama? Ataukah kita termasuk dari sikap yang kedua? Apakah kita ketika kita ditegur oleh siapapun itu, kita justru menyadari bahwa kita benar-benar salah dan kita mau memperbaikinya? Atau ketika kita ditegur, kita membentak, kita melawan dan lain sebagainya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 1000 kali kita gampang untuk menghakimi orang, tetapi untuk mengakui satu dosa itu sangat susah. Tetapi itulah perjuangan kita. Kita adalah orang-orang percaya. Ketika kita dinasihati, ketika kita ditegur, apakah kita harus melawan? Tidak, saudara. Yang kita harus lakukan adalah mendengarkan dengan penuh kerendahan hati. Seperti itu yang dipandang oleh Tuhan. Sungguh-sungguh engkau adalah orang yang istimewa di mata Tuhan. Hari ini kita belajar bersama mengenai satu firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh tinggal tetap di hati kita. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu boleh mengajarkan kami bahwa dosa membuat kami lupa segalanya. Dosa membuat kami jauh daripada Tuhan. Sehingga kami berdoa Tuhan, biarlah ketika kami pun di dalam kehidupan kami jatuh di dalam dosa yang berat sekalipun. Dan kami mau membuka hati kami untuk kami menyadari betapa rendahnya kami. Sehingga ketika kami menyadari diri kami rendah, Tuhan meninggikan kami. Tuhan mengampuni kami. Tuhan ajarkan kami untuk kami menjalani hari ini dengan penuh kerendahan hatian. Untuk mau dibentuk semakin dibaharui oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur bahwa Ibu Vita dan juga Ibu Sarce Toban boleh ulang tahun hari ini. Kita mau berdoa, Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sangat baik, Engkau sangat teramat baik. Kami bersyukur buat Ibu Vita dan juga Ibu Sarce Toban yang boleh berulang tahun hari ini. Kami mohon Tuhan Engkau berkati mereka di dalam kehidupan mereka. Engkau tambahkan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Engkau tambahkan damai sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Kami rindu Tuhan Engkau lawat mereka dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan di dalam pergumulannya, bahkan di dalam sakit penyakit yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan berikan juga pemulihan. Kami rindu Tuhan Engkau hadir bersama-sama di dalam kehidupan mereka. Anak keluarga, cucu-cucu mereka, biarlah Tuhan lawat mereka. Ini Tuhan pelihara mereka sehingga mereka belajar terus untuk takut akan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun buat Ibu Vita dan selamat ulang tahun juga buat Ibu Sarce Toban. Tuhan Yesus memberkati.